Bagi ilmu tentang metodologi, ya ini, dan dasar-dasar pengetahuan serta keterbatasan dan kekuasaannya jika dikaitkan dengan Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di dalam mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara. Di dalam bukunya mengenai metodologi penelitian sastra tahun 2006. Ini dapat digunakan untuk referensi di dalam Anda melakukan penelitian sastra itu sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai epistemologi penelitian sastra. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan epistemologi penelitian sastra itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa epistemologi adalah ilmu tentang metodologi dan dasar-dasar pengetahuan dengan keterbatasan dan kekuasaan yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita memahami epistemologi adalah ilmu tentang metodologi dan dasar-dasar pengetahuan dengan keterbatasan dan kekuasaannya. Dari sini, ya ini dijelaskan, akan diperoleh pemahaman epistemologi sastra. Yang berarti juga hal ihwal yang menyangkut aspek hakikat metodologis penelitian sastra itu sendiri. Aspek ini mestinya mampu mengemukakan hal-hal mana yang dapat dikategorikan sastra dan non-sastra. Mana yang tepat menjadi objek penelitian dan mana yang bukan, serta bagaimana kajian yang lebih sistematis. Jadi yang dikatakan dengan epistemologi sebagai ilmu tentang metodologi, ya ini, dan dasar-dasar pengetahuan serta keterbatasan dan kekuasaannya jika dikaitkan dengan penelitian sastra itu sendiri, ini menyangkut aspek hakikat metodologis penelitian sastra. Jadi yang terkait dengan penelitian sastra itu sendiri apa di sini akan dijelaskan. Dari bahasa Yunani jika kita ambil di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra ini, dari bahasa Yunani episteme artinya pengetahuan dan logos itu ilmu. Jadi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah dasar-dasar filosofi ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ketika dikaitkan dengan epistemologi sastra, nah ini memang hal-hal yang terkait dengan metodologi penelitian sastra itu sendiri. Jadi ketika kita memahami penelitian sastra, ini umumnya menurut Abrams ada 3 hal yang terkait dengan penelitian sastra. Yang pertama adalah teks, yang kedua itu pengarang, yang ketiga itu penikmat. Nah, ini penikmat itu pembaca itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan penelitian sastra ada 3 hal. Kita akan melihat teksnya seperti apa, kemudian keterkaitan dengan pengarang itu sendiri, dan yang ketiga tentunya terkait dengan penikmat atau pembaca. Jadi 3 hal itu selalu berhubungan satu dengan yang lain ketika Anda melakukan penelitian sastra. Jika dikaitkan dengan epistemologi yang sudah kita bahas tadi, bahwa di sini tentang hubungan yang menjelaskan mengenai metodologis penelitian sastra, hal-hal yang terkait dengan penelitian sastra, maka Anda tentunya semakin banyak membaca referensi, semakin banyak membaca hal-hal yang terkait dengan pengarang itu sendiri, kemudian tentunya Anda akan menganalisis secara mendalam tentang tujuan penelitian Anda. Teks, pengarang, dan tentunya penikmat atau pembaca itu sendiri di sini menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling berhubungan. Harus ada benang merahnya ketika Anda menganalisis kedudukan teks itu sendiri itu kapan. Kemudian ketika pengarang itu menciptakan karya sastra itu ada hal yang tentunya melatar belakangi kemunculannya. Apakah itu dari faktor politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, hukum, pertahanan, dan yang lain-lain, yang tentunya pada zaman itu akhirnya pengarang memberikan imajinasinya, menggali imajinasinya berdasarkan data-data yang ada di zaman saat itu, kemudian diolah menjadi
karya sastra. Ini tentunya semua hal yang terkait dengan hidup dan kehidupan melatar belakangi kemunculan sastra saat itu. Nah, ini. Teks pengarang dan penikmat ini selalu ada di dalam penelitian. Itu semuanya saling berhubungan erat. Nah, ini. Itu penjelasan dari saya mengenai epistemologi penelitian sastra yang kita kaitkan di dalam penelitian sastra itu sendiri. Yang tadi menurut Abrams, tentunya di dalam bukunya Suwardi Endra Swara, di sini dijelaskan ada 3 hal yang menjadi faktor penting, itu teks, pengarang, dan penikmat. Semoga menjadi hal yang membuat Anda semakin cerah di dalam penelitian sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.